saya cukup sering ditanya tentang bagaimana cara mendirikan lembaga pendidikan Islam, baik itu pesantren maupun kelas yang bisa mandiri, terutama ini pendanaan ya. Nah, saya bisa bercerita tentang dua konteks karena saya ini di sini sesungguhnya kembali ke kampung. Saya dari sini kira-kira cuma 50 meter saja. Nah, di sana ada pesantren yang dibina oleh adik saya yang dulu didirikan oleh bapak saya. Ini dua model yang berbeda. Kalau yang di sana sekarang pembiayaannya itu kolaborasi antara adik saya yang mengelola secara lebih fokus pesantren, tapi dia juga punya bisnis kecil-kecilan. Kemudian ditopang oleh adik saya lagi yang satu yang dia pengusaha, ya alhamdulillah cukup sukses. Nah, kalau Planet Nuvo ini, pesantren Planet Nuvo ini saya desain sejak awal memang memberikan contoh kepada santri-santri agar mereka memiliki dua kemandirian. Kemandirian intelektual dan kemandirian finansial. Dan alhamdulillah saya punya pengalaman itu. Pengalaman saya adalah menggembala kambing sejak kecil. Ketika SD kelas 6 sampai SMP saya punya kambing. Dimulai dari 2 sampai kemudian kelas 3 SMP saya punya 18 kambing. Saya membayangkan kalau santri-santri dari kecil itu dibina dengan baik, tidak hanya belajar ilmu pengetahuan tetapi juga berwirausaha, ya insya Allah mereka akan menjadi anak-anak yang memiliki habit untuk tidak hanya mencintai ilmu tetapi juga mereka punya semangat untuk berwirausaha agar bisa menopang kebutuhan hidup real mereka. Nah, ini pesantren yang saya dirikan bersama dengan teman-teman, bersama dengan santri-santri saya di Monash Institute sebagai gurunya. Mereka adalah supporter yang luar biasa. Di pesantren Planet Nuvo ini saya menekankan dua kemandirian. Yang pertama adalah kemandirian intelektual dan yang kedua adalah kemandirian finansial. Jadi santri-santri harus punya dua kemandirian itu agar nanti mereka bisa bermanfaat optimal. Yang pertama, kemandirian intelektual. Ini pada umumnya lembaga pendidikan Islam sudah melakukannya. Hanya mungkin persoalan metode dan hasilnya. Di sini saya mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis Nabi, mengajarkan khasanah intelektual Islam, kemudian diajarkan juga pemikiran Islam, baik klasik maupun modern. Diharapkan dengan mereka menguasai khasanah intelektual Islam tadi, mereka bisa menggunakannya untuk referensi, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan, kebangsaan, sekarang dan di masa depan. Kalau mereka tidak punya kemandirian intelektual, nanti kalau ada masalah mereka bingung. Tapi kalau mereka punya kemandirian intelektual, maka mereka tinggal mencari referensinya di dalam rujukan-rujukan yang kuat. Nah, yang kedua adalah kemandirian finansial. Karena bagaimanapun kita ini hidup di dunia ini ya hidup di dalam alam materi. Kita harus makan, kita harus memenuhi kebutuhan kita yang bersifat fisikal, maka kita harus punya sumber pendapatan. Nah, saya termasuk yang berpandangan bahwa idealisme kita itu harus kita biayai sendiri. Nah, kemudian kalau kita sudah mampu membiayai idealisme kita, kemudian ada orang yang melihat, ada orang yang tertarik, kemudian mau mensupport, ya kita terima dengan senang hati. Di dalam Al-Quran prinsipnya adalah kita beramal. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, ayat ini bisa kita tafsirkan beragam lah ya. Bahwa ini bisa diterapkan di dunia, dipahami makna umumnya bahwa kita ini harus beramal. Kita ini harus bekerja sebaik mungkin. Kalau kita bekerja sebaik mungkin, maka kerjaan kita itu akan dinilai oleh Allah, dinilai oleh Rasulnya, dinilai oleh orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu ya orang yang percaya pada kita juga gitu.
bahwa kita dianggap sebagai orang yang profesional, bisa mengelola pendidikan misalnya, bisa mengelola bisnis yang ada di dalamnya, sehingga kemudian dipercaya. Nah, mereka kemudian bersama dengan kita. Tapi saya punya syarat, ikut dalam program saya ini tidak boleh mengganggu independensi lembaga maupun independensi saya. Jadi ibarat yang sering saya gunakan adalah kalau dengan uang saya sendiri saya bisa berlari, dan dengan support orang lain kami bisa berlari lebih cepat lagi. Jadi kemudian tidak tamak. Kalau mau mendirikan lembaga pendidikan Islam, kita harus berkalkulasi secara real. Tidak bisa hanya kita mengandalkan ilmu misalnya, mentang-mentang kita punya ilmu yang cukup kemudian kita mendirikan lembaga pendidikan misalnya. Jadi saya menerima dengan lapang dada apa yang dikatakan oleh Pak Ciputra, dan ya kita anggap sebagai kritik terhadap kita-kita yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Kalau mau memberdayakan orang ya kita sendiri harus berdaya dulu. Itu menurut saya adalah, kalau mau dikatakan kritik ya kritik, mau dikatakan sebagai masukan ya masukan, kita terima gitu. Pak Ciputra ya adalah seorang konglomerat yang kemudian juga mendirikan lembaga pendidikan. Nah, karena itu ketika saya mendirikan pesantren dan sekolah alam Planet Nuvo ini, saya juga berkalkulasi saya ini punya apa. Nah, pada saat itu saya sudah punya SDM pendidiknya. SDM pendidiknya adalah santri-santri saya di Monas Institute angkatan awal tahun 2011 ya. Kemudian yang paling banyak mensupport adalah angkatan 2014 yang jumlahnya waktu itu ada 14 orang yang bersedia jadi guru. Nah, itu adalah modal awal. Nah, saya kemudian punya tanah ini saya bangun bangunan dari bambu itu di belakang sana. Kemudian ada asrama laki-laki, ada asrama perempuan di sana. Kemudian tambah lagi asrama kecil-kecil yang berbentuk kapsul yang dibuat dari gorong-gorong yang sangat besar, gorong-gorong raksasa. Nah, ini kita juga harus berkalkulasi, nggak bisa kita hanya bermodal ilmu saja, kemudian kita menggantungkan pendanaannya dari orang lain, tidak bisa. Ya, mungkin ada yang bisa, ya, tetapi kita punya pilihan-pilihan lain yang lebih baik ya, yang lebih membuat kita ini jadi tenang lah kira-kira. Mau memberdayakan, mau mencerdaskan orang, ya kita harus bisa memberikan contoh real. Jadi yang ingin saya tekankan betul adalah bahwa kita kalau mau mendirikan lembaga pendidikan Islam yang berkualitas, kita harus memiliki dua modal dasar, minimal dua itu harus dipenuhi. Yang pertama adalah kapasitas keilmuan yang baik, ini bisa dibangun tim yang solid, tapi kita menjadi pemimpinnya, karena nggak mungkin kita mengajar sendiri. Nah, yang paling ideal adalah kita punya sumber pendanaan yang mandiri bersama tim kita itu, yang terlibat langsung di dalamnya. Jadi kira-kira harus punya ilmu dan harus punya harta, sehingga kita bisa menjadi orang yang independen dalam mewujudkan idealisme kita. Kita ini mau apa? Kita mau apa kalau kemudian mengandalkan orang lain, maka bisa-bisa orang itu kemudian mereduksi idealisme kita. Tapi memang bisa juga yang kedua adalah kita punya teman-teman di luar misalnya yang sudah berkomitmen, tapi betul-betul berkomitmen dan dia tidak ikut campur atas apa yang kita kerjakan. Dengan demikian kita bisa memiliki kreativitas tinggi dalam mengelola pendidikan, karena mengelola pendidikan itu berarti kan mengelola anak-anak yang sedang sangat dinamis-dinamisnya. Mengelola lembaga pendidikan itu tidak sama dengan menempatkan batu yang kalau kita tempatkan di sini maka sampai kiamat akan di situ. Tetapi kita mengelola orang-orang yang punya inisiatif, ya, punya keinginan, punya nafsu juga. Yang itu semuanya harus kita ikuti, kita perhatikan. Kemudian kalau ada masalah, kita ciptakan solusinya. Nah, kalau ada orang yang tidak terlibat, ini pengalaman saya. Seringkali ada orang tidak terlibat dalam pengelolaan ini hanya karena dia punya uangnya, maka kemudian dia ngatur-ngatur.
tidak mengerti bagaimana dinamika di dalamnya, maka kemudian menjadi masalah lagi. Pesan saya kepada para orang tua yang ingin memilihkan lembaga pendidikan untuk anak-anak, perhatikan dengan baik-baik. Boleh memasukkan anak ke lembaga pendidikan yang memiliki pengasuh pendiri yang populer, yang berpengaruh. Tetapi ingat bahwa mengasuh anak kita itu adalah persoalan yang sangat kompleks. Anak kita itu punya kecerdasan yang berbeda-beda. Maka di samping ada tadi, ada pengaruh, ada kapasitas intelektual yang menjulang misalnya, harus juga dilihat bagaimana kekuatan sebuah lembaga pendidikan di dalam mengajar anak-anak kita yang jumlahnya tidak sedikit. Makanya saya meminta kepada santri-santri saya tadi itu yang jumlahnya ya banyak itu, untuk mensupport ini, karena kalau saya sendiri tidak mungkin. Saya paling datang ke sini 2 kali dalam seminggu, berarti kira-kira sebulan jadi 8 kali ya kan, padahal sebulan ada 30 kali. Tapi saya datang ke sini cuma 8 kali. Nah, di sini saya hanya mengecek apa yang dilakukan oleh guru-guru bersama dengan para murid di sini. Saya memastikan bahwa yang diajarkan benar, kemudian anak-anak paham, kemudian saya memberikan motivasi dan lain sebagainya yang membuat mereka menjadi tidak hanya gelas kosong, tetapi juga menjadi api yang membakar. Mereka punya semangat yang tinggi dan kemudian belajar sendiri. Jadi ini perlu diperhatikan. Dan kemudian jangan terpesona dengan jargon-jargon, dengan iming-iming yang misalnya menghafalkan Al-Quran hanya sebulan misalnya. Tidak usah begitu. Ini saran saya ya. Nah, semoga ini tidak menyinggung siapapun. Tapi jangan percaya pada iming-iming yang luar biasa begitu. Yang biasa-biasa saja. Karena kita ini orang biasa-biasa saja. Nah, kita bisa maju itu kalau kita berusaha keras. Berusaha keras itu butuh proses. Misalnya, yang paling realistis, ini berdasarkan pengalaman saya punya program yang di sini disebut sebagai PT10, program tahfidz 10 bulan. Tetapi berdasarkan pengalaman ternyata juga tidak banyak yang mampu menyelesaikan hafalan selama 10 bulan itu. Nah, hanya tidak lebih dari 20%. Itu dimotivasi ya. Nah, yang lainnya lebih dari 10 bulan. Jadi yang realistis saja, sesuai dengan kekuatan anak kita, sesuai dengan kapasitas intelektual anak kita, sesuai dengan daya hafal anak kita. Jangan dipaksakan, kemudian kita terpengaruh dengan tadi itu jargon-jargon yang bombastis, padahal hasilnya tidak nyata. Pandangan yang begitu itu tadi, yang mengatakan bahwa kalau menghafalkan Al-Quran nanti ekonominya akan baik misalnya. Enggak begitu. Di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa kita harus bekerja sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan passion kita, dengan kesabaran tinggi, dan kemudian harus dibarengi dengan doa. Tentu saja kita harus membuat matching antara kemampuan, skill dengan pekerjaan nanti yang dimiliki oleh anak-anak kita. Nah, Al-Quran ini adalah basis. Al-Quran ini adalah dasar bagi seluruh profesi mereka di masa yang akan datang. Ibaratnya kalau kuliah itu, Al-Quran, hadis Nabi itu adalah MKDU. Cuma kalau di kampus kita itu kan MKDU cuma dipelajari dalam 1 semester. Tapi kalau Al-Quran ini adalah MKDU yang dipelajari selama hidup. Nah, anak-anak kita yang hafal-hafal Al-Quran itu nanti kita masukkan ke fakultas kedokteran, ke fakultas teknik, ke fakultas ekonomi, fakultas hukum, dan lain-lain. Nah, ini semua adalah basis. Al-Quran adalah basis, dan nanti kita akan menyaksikan ada anak-anak yang hafal Al-Quran dan dokter, insinyur dan hafal Al-Quran, hafal Al-Quran dan ahli saintek, ahli komunikasi, ahli IT. Nah, itu adalah 2 ilmu yang kami menyebutnya dengan ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain tadi Al-Quran dan hadisnya. Ilmu fardu kifayah, ada dokter, ada insinyur, ada ahli IT,
ahli ekonomi, ahli hukum, dan lain sebagainya. Itu adalah ilmu-ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ainnya harus dikuasai pada saat mereka masih belia. Karena berdasarkan survei, nah silahkan kita cek masing-masing, kita hafal ayat-ayat pendek itu ketika kita masih SD, atau ketika sudah menikah, atau ketika sudah kuliah. Itu membuktikan bahwa usia kecil, usia belia harus kita manfaatkan dengan baik untuk menguasai ilmu-ilmu dasar ini. Dan ilmu-ilmu dasar itu perlu panduan dari banyak orang. Tidak bisa panduannya diberikan satu orang kemudian santrinya 1000 misalnya, hanya menggunakan kuliah umum atau pengajian massal. Tidak bisa. Harus menggunakan panduan yang bersifat, saya menyebutnya private atau minimal semi private. Itulah yang akan membuat anak-anak kita berkembang dengan optimal. Di antara elemen yang sangat penting di dalam proses pendidikan adalah guru. Saya sering mengatakan bahwa belajar itu bisa tanpa gedung, tetapi tidak bisa tanpa guru. Apalagi untuk sekolah menengah harus ada gurunya, karena mereka akan memandu, mereka mengajari sesuatu yang murid tidak tahu. Berbeda kalau misalnya saya jadi dosen, saya tinggal memberikan materinya, ini pelajari sendiri. Tetapi kalau murid di sekolah menengah, apalagi murid di sekolah dasar, harus memiliki guru yang canggih. Makin rendah itu sesungguhnya memerlukan guru yang makin canggih dan jumlahnya makin banyak. Maka saya mendirikan Planet Nuvo ini dengan rasio guru dan murid itu 1:4. Desain awalnya seperti itu dan alhamdulillah sekarang masih bisa. Karena itu saya membutuhkan guru yang jumlahnya banyak. Ini di belakang saya ini adalah guru-guru yang ada di Planet Nuvo. Nah, kalau kita hitung uang, wah itu kalau kita mau pakai UMR saja, kalau di Rembang ini UMR-nya kan rendah ya, di bawah 2 juta. Masa kita mau bayar guru cuma 2 juta misalnya. Kalau 3 juta saja saya harus bayar, maka di sini ada kira-kira ada 30-an ya, ada 34 guru. Dulu awalnya ketika tahun pertama saya mengajak 14 orang. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah santri-santri saya di Monas Institute, sekarang Monas Muda Institute di Semarang. Mereka adalah anak-anak lulusan SMA dulunya ya, adalah lulusan SMA yang memiliki kapasitas yang baik, yang memiliki kualitas akademik yang di atas rata-rata. Kemudian pada saat itu saya bikin beasiswa. Beasiswanya dari mana itu? Uangnya bersumber dari mana? Uangnya bersumber dari tebu saya di dekat Kecamatan Pamotan sana. Nah itulah yang kemudian saya ambil sepertiganya, saya gunakan untuk membuat program beasiswa. Nah program beasiswa inilah yang alhamdulillah itu terjadi pada tahun 2011 ya. Berarti tahun 2015 atau 2016 mulai mereka lulus S1. Kemudian mereka pada kuliah S2. Nah, kemudian saya panen master yang pada kuliah S2 dari angkatan 2014 itu, kemudian saya ajak untuk membuat Planet Nuvo ini dengan deal dengan saya. Mereka menjadi guru di sini. Kemudian saya kasih fasilitas untuk kuliah S2. Jadi saya memberikan fasilitas kepada mereka. Saya menyebutnya dengan beasiswa bergulir. Kalau S1 kan dulu nggak bergulir, pokoknya dapat beasiswa. Kemudian yang S2 beasiswa bergulir. Nah, sambil mereka kuliah, mereka mengajar di pesantren dan sekolah Planet Nuvo ini. Sehingga Planet Nuvo ini bisa berjalan. Jadi tanpa mereka nggak bisa berjalan. Karena kalau saya ngajar sendiri, nggak bisa. Saya harus bolak-balik antara Rembang, Semarang, kadang Jakarta. Nah, sementara ini ustadz-ustadz yang ada di sini inilah yang betul-betul mereka standby di sini, gantian. Kalau dulu 14 orang itu gantian 7 kuliah, 7 standby di sini, gantian 7 ke Semarang kuliah, 7 ada di sini. Sekarang jumlahnya makin banyak, alhamdulillah mereka lah yang saya andalkan untuk mengajar di sini
Tapi tetap saya memantau, saya mengecek, saya memotivasi di sini, nah, agar prosesnya bisa berjalan lebih optimal. Selama ini yang sering mengemuka ya, yang juga sering saya temukan, orang-orang yang ingin mendirikan lembaga pendidikan itu biasanya hanya mengatakan saya punya rumah, saya punya gedung, saya punya tanah dan lain sebagainya, tetapi tidak memperhatikan sumber daya manusia yang menjadi pendidiknya ini. Nah, kalau di sini saya tekankan pendidikan formalnya harus cukup, dan tadi itu kualitasnya juga harus saya pastikan mereka memiliki kualifikasi sebagai guru yang bisa memotivasi, mengajarkan, sehingga guru itu tidak hanya mengisi gelas kosong, tapi juga mengobarkan api. Itu yang paling penting. Jadi guru-guru di sini ini ya alhamdulillah pendidikannya sudah lulus S1, sudah pasca sarjana, bahkan ada yang lulusan dari luar negeri. Itu Ustadz Suud itu yang paling senior itu lulusan dari Shanghai, Fakultas Hukum. Istrinya dari Jilin, Fakultas Ekonomi. Nah, kemudian mereka saya minta untuk membantu saya di sini. Mereka sebenarnya punya target yang menurut kebanyakan orang lebih tinggi, tetapi saya meyakinkan mereka bahwa ini adalah tugas kita, ini adalah tanggung jawab kita untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, anak-anak umat ini, agar mereka mendapatkan perhatian yang lebih, bisa belajar agama, kemudian bisa belajar ilmu-ilmu yang biasanya disebut sebagai ilmu umum, karena di sini tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Makanya di sini saya membuat semacam istilah yang ingin diperjuangkan, namanya reintegrasi saintek ke dalam Islam. Karena sesungguhnya saintek itu adalah bagian dari Islam, tapi kemudian dikeluarkan dari Islam seolah-olah Islam itu hanya sekedar perspektif tentang akhirat, dunianya hilang. Nah, di sini saya ingin melahirkan SDM yang lengkap, yang kalau jadi ilmuwan atau ulama itu adalah ulama dunia dan akhirat. Ya, orientasinya, visinya adalah visi surga, visi akhirat. Tetapi ilmuwan dunia ini harus dikuasai, karena akhirat tidak mungkin didapatkan dengan baik kalau kita tidak menguasai dunia. Karena dunia adalah mazra'atul akhirah. Ini adalah pesantren Al-Falah, pesantren yang dirintis oleh bapak dan ibu saya tahun 1975. Ibu saya adalah santri Mbah Maksum Lasem. Bapak saya menghafalkan Al-Quran di Mbah Arwani Kudus sambil dulu kuliah di YIN Kudus. YIN Semarang sebenarnya ya, tapi tempatnya ada di Kudus. Karena dulu ceritanya, kata ibu saya, bapak saya mau menikah dengan ibu saya, tapi ibu saya mau menyelesaikan hafalan Al-Qurannya dulu. Maka bapak saya kemudian nyantri dulu ke Kudus, menghafalkan Al-Quran, jadi sarjana muda, pulang kemudian menikah dengan ibu saya, dan ini merintis pesantren ini. Dulu juga tidak pesantren, dulu adanya cuma musola itu saja. Musola itu musola kecil, ngajari anak-anak di kampung, kemudian berkembang, santrinya jadi banyak, kemudian dikembangkan oleh adik saya. Jadi yang mengelola Al-Falah ini adalah adik saya juga aktivis, dulu ketika kuliah adalah aktivis HMI, pernah jadi ketua umum Kohati Korkom Wali Songo, kemudian pulang kampung dan mengembangkan ini. Saya membantu dari jauh, kirim santri-santri datang ke sini, dan alhamdulillah sekarang santrinya ya hampir 200 orang. Karena pesantren punya prinsip lillahi ta'ala, mengajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak boleh membeda-bedakan santri berasal dari keluarga kaya atau keluarga tidak kaya. Alhamdulillah di sini diterima semuanya.
yang bisa membiayai dirinya sendiri, yang membiayai dirinya sendiri, maksudnya dibiayai oleh orang tuanya. Tapi kalau berasal dari keluarga prasejahtera tetap kami terima. Nah, tentu saja perlu upaya khusus, karena itu Ustadz, Kiai ya harus punya usaha sendiri, punya sumber-sumber pendapatan untuk membiayai itu. Saya misalnya punya bisnis tebu, pelihara kambing, pelihara sapi. Nah, kemudian juga disupport oleh adik saya. Nah, pesantren ini termasuk yang disupport oleh adik saya ini, karena dulu sudah deal. Karena kami punya passion mengajar, saya punya passion mengajar, adik saya yang di sini ini, Ella dan suaminya itu punya passion mengajar. Ya, mereka bagian mengajar. Saya mengajar sambil berbisnis, adik saya mengajar. Nah, adik saya yang satu ini bagian bisnis. Adik saya ini bagian bisnis. Nah, bisnisnya apa? Coba dijelaskan, nyumbangnya berapa untuk pesantren? Bisnisnya apa tadi? Bisnisnya perabot rumah tangga. Ya. Kalau nyumbangnya ya nggak jelas. Yang penting harus banyak, gitu aja. Yang pasti nyumbangnya itu sesuai dengan Kebutuhan. Misalkan yang Kebutuhan dan kemampuan. tapi alhamdulillah selama ini ketika ada dari Mbak Ella sama Mas Kim, kita minta sesuatu ya insya Allah kita harus siap. Ya. Tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak dan harus siap. Karena itu udah komitmen dari awal. Pokoknya harus berbagi tugas dan dia sinergi. Sistemnya deposit. Jadi saya selalu ada uang di rekeningnya Mbak Ella, biar dia tenang. Tapi Mbak Ella nggak pernah minta uang. Cuma posting aja. Kalau pas bangun, tak cekat gitu, kirim family. Nah, nanti yang punya uang harus ibunya cekatan. Pengertian. Iya, pengertian. Harus pengertian ya. Apa ya? Harus aktif mencari tahu. Pokoknya rekeningnya Mbak Ella selalu ajarin, ATM ajarin. Berarti kalau istilahnya itu kita punya rezeki seperti pas-pasan. Jadi pas pengen punya pas ada. Misalkan pengen pas penambahan kamar ya harus pas ada. Misalkan ada penambahan apa harus pas ada. Jadi alhamdulillah dari mulai dari NTT sampai sekarang ya alhamdulillah selalu pas ada. Gitu. Nah, ya, Pak Mahfud komentar dulu dukanya ngelola santri ini yang walaupun mereka juga misalnya berasal dari keluarga prasejahtera, pembiayaannya gimana? Pernah nggak memaksakan biaya ini pada santri misalnya? Kalau di Al-Falah ini istimewa. Jadi kami bersepakat, Bella dengan saya bersepakat tidak ada tarif untuk biaya makan, untuk biaya yang lain tidak ada. Yang pasti alhamdulillah selalu cukup dan lebih-lebih. Amplop tertutup dan tidak ada tulisan namanya siapa. Amplop aja. Setiap wali santri itu memberikan biaya kepada anak-anaknya itu dengan sistem amplop langsung kepada saya. Tidak ada namanya, sukarela. Isinya beda-beda semua. Beda-beda semua. Dan kita tidak tahu ini amplop dari siapa, kita tidak tahu. 200.000, tapi ada yang 500, ada yang 1 juta. Oh. Ada yang 15 juta. Ada 15 juta. Ada. Baru sekali. Tapi setiap bulannya pasti ada yang 500, ada yang 1 juta. Nah, itu semacam subsidi silang. Jadi yang anak yatim piatu gratis nggak apa-apa, tapi mereka dapat ini subsidi dari yang kaya-kaya. Ya. Alhamdulillah wali santri yang kaya ya pengertian. Dan yang pengusaha ini juga tadi harus pengertian. Jangan sampai yang ngurusi pesantren ini harus minta sama dia. Jadi nggak ada cerita dia merasa lebih tinggi dibandingkan kami yang ngurus pesantren. Kalau sampai nggak nyumbang ya kita marahin. Itu caranya. Jangan sampai kita ini kemudian membebankan sesuatu itu yang sebenarnya memang itu adalah kewajiban kita sebagai orang yang alhamdulillah punya ilmu misalnya. Ya memang itu kewajiban kita mengajar seperti Rasulullah punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah tadi itu yang punya uang Abu Bakar ini nyumbang gitu, Utsmannya nyumbang. Nah ini anggap saja ini Abu Bakar Umar Utsman ya. Nah itu harus tadi itu nggak perlu pakai proposal. Nah dengan begini ini kami alhamdulillah tidak pernah menulis proposal kepada siapapun meminta sumbangan. Ya semuanya kami. Tapi tawaran banyak, godaan banyak. Iya, tawaran banyak. Dan ya saya juga nggak menolak kalau ada orang menawari, tetapi prinsipnya adalah tidak ikut campur dalam pengelolaan
pesantren ini, juga pesantren Planet Nuvo. Bahkan saya punya pengalaman, saya disumbang oleh mertua saya sendiri. Jadi pesantren Monas Institute di Semarang itu disumbang oleh mertua saya, karena awalnya saya sudah bikin pesantren tapi kontrakan gitu. Alhamdulillah perkembangannya signifikan, ibu saya senang, mertua saya senang, kemudian mungkin dia kasihan juga melihat saya bikin pesantren tapi kok rumahnya kontrakan, santrinya alhamdulillah pada saat itu di atas 100 orang. Maka kemudian ditawarkan tanah di belakang rumah, kemudian dikasih uang. Ibu saya bilang, itu di belakang ada tanah, ada uang dikit, nanti saya sumbang. Nah, saya mengatakan, Ibu, saya mau disumbang, alhamdulillah, terima kasih, tapi saya mau menerima kalau Ibu tidak ikut campur. Nah, intinya ini, kami ini berbeda juga. Tadi ada gambar NU-nya di situ. Ini yang jurusan NU nih, jurusan NU. Nah, saya pokoknya Islam. Sama-sama di HMI. Ini saya aktivis HMI sampai BBHMI, ini aktivis HMI sampai Ketua Korkom ya, Ketua Kohati Korkom. Kamu apa? Ketua Kohati apa? PP Kohati. Ketua Kohati cabang, pernah? Ketua Kohati HMI cabang Semarang. Kemudian pernah Kohati PBHMI. Mantap juga ternyata. Jadi ya cocok juga jadi pengusaha. Sama-sama HMI. Ini PMI. Kalau PMI lah. Beda-beda, tapi alhamdulillah saya bikin pesantren juga bukan karena konflik. Saya kalau datang ke sini ya selalu makan ke rumah sini, ya pokoknya saya selalu makan di sini, walaupun di sana ada makanan. Nah, jarak antara Al-Falah ini dengan Planet Nuvo itu cuma berapa? 50 meter ya? 50 meter. Cuma 50 meter. Setiap di awal tahun ada screening, penyaringan santri-santri yang kira-kira sudah bisa baca Arab siapa, yang belum siapa, yang sudah bisa sholat siapa, yang belum, disendirikan, dikumpulkan agar tidak salah sasaran setiap awal tahun. Dan ternyata itu terjadi di sebagian perguruan tinggi, banyak ternyata calon mahasiswa yang belum bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah untuk Al-Falah mulai awal itu saya merintis dari 1 santri, kemudian naik jadi 3 sampai 5, kemudian masih nunut di tempatnya, Belum punya rumah. kemudian baru bisa bikin 1 kotak, naik dari 5 menuju 9, kemudian 17 sampai sekarang alhamdulillah 150. Tahun ini sudah pendaftar ada 60 lebih. Jadi 200 berapa berarti? 200 lebih. Sekarang ini suka dukanya apa tadi itu? Apakah itu kemudian hartanya berkurang atau gimana? Rasanya gimana? Ya alhamdulillah tentu merasakan yang namanya apa? Barokah. Berkah. Jadi bagaimana kita mewujudkan bisnis yang kuat, hidup yang berkah, rezeki banyak, berkah melimpah untuk orang banyak. Dan itu slogan itu ya alhamdulillah sampai sekarang Hazim merasakan sendiri. Jadi ketika saya sama Ana berprinsip visi kita harus surga. Karena mungkin dengan cara harta kita bisa masuk surga. Mungkin kalau Mas Nanti dengan ilmunya, dengan hartanya, Mbak Ella dengan Jadi omsetnya berapa sekarang? Setelah ini loh, walaupun dikurang-kurangi untuk bayar ini pembiayaan pesantren dan sebagainya, ini kan makin naik terus kan, malah justru ya. Nah sekarang omsetnya berapa ini? Kalau dihitung M. 2 ya. 2. Saya sih memberikan sedikit dari mulai tahun 2000 terus 2020, 2021 alhamdulillah itu mengalami peningkatan. Kalau dihitung secara akuntansi, matematika mungkin kita rugi. Tapi kalau nggak tahu kenapa kok datanya bisa semakin naik. Barang di gudang juga semakin banyak. Dan saya juga nggak tahu kenapa kok sampai bisa seperti itu ya. Atau mungkin itu bahkan mungkin dikatakan rezeki yang berkah mungkin ya seperti itu. Jadi saya bisnisnya itu mulai mungkin tahun 2008. Saya merintis bisnis Prabu Permata ini tahun 2008. Dari mulai nol. Modal yang mungkin dikatakan ya sangat kurang, sangat sedikit. Tapi bagi saya itu modal nggak jadi masalah. Karena saya sendiri juga dulu diajarkan di HMI harus selalu makanya ini ada umum juga. Makanya kenapa saya punya truk itu saya tulis yakin usaha sampai. Itu jadi motivasi saya untuk bisa yang meyakinkan saya, mental saya biar kuat. Ternyata yakin usaha sampai itu ya luar biasa itu.
Jadi saya punya truk itu ada sejarahnya masing-masing. Ya truk yang hijau itu terinspirasi di HMI Yakin Usaha Sampai. Truk yang warna merah itu terinspirasi di Karasa Dwi Hijrah di bagaimana cara mengembangkan bisnis tanpa ada hutang. Bisa nggak? Alhamdulillah bisa. Kalau dulu saya punya yang prinsip kalau bisa hutang kenapa cash. Sekarang saya balik, kalau bisa cash kenapa hutang. Alhamdulillah beginilah ternyata bisa. Bahkan mungkin saya kemarin membuktikan sendiri itu hutang itu alhamdulillah bisa nol. Bisa nggak? Bisa. Allah yang kuasa. Bisa nol. Kalau yang ketiga itu warna putih ada sejarahnya juga. Jadi saya mau berusaha untuk hati saya berusaha ikhlas. Jadi visi saya bukan visi dunia itu, visi akhirat. Mungkin itu lah. Dulunya saya cabang hanya 1 cabang. Sekarang sudah ada cabang 5 cabang. Di mana itu? Di mana? Di posisinya di Ruteng NTT. Ini di kota Ruteng. Di kota Ruteng. Nah, di kota Ruteng Manggarai NTT. Jadi ikhtiar saya ke depan saya harus cabang semakin banyak semakin baik. Nah, intinya tadi diskusi kami tadi itu kami ingin menyampaikan bahwa bikin pesantren itu memang harus punya modal. Jadi jangan sampai kita bikin pesantren kemudian hanya mengandalkan pihak luar. Nah, itu ya berbahaya juga. Berbahaya karena secara teologis dan ideologis itu kemudian membuat kita tidak punya ifah namanya. Ifah itu menjaga diri, menjaga harga diri. Menjaga harga diri itu diantaranya dari meminta-minta. Maka kami berusaha untuk memiliki modal terlebih dahulu karena prinsipnya pesantren itu adalah lembaga pendidikan dan juga lembaga sosial. Bagaimana kita mau membantu orang kalau diri kita sendiri aja tidak selesai dengan diri kita sendiri. Jadi kita harus selesai, punya modal dulu, kemudian bikin lembaga ini untuk membantu banyak orang. Nah, jadi kalau dibikin analognya adalah kalau kita punya mobil kita misalnya mobil saya expander, mobil adik saya ini expander juga sama ini. Itu biasanya apa? Bahan bakarnya apa? Pertalite kadang pertamax. Bukannya kalau expander pertamax. Kalau misalnya pakai pertalite kemudian dengan misalnya ada orang membantu itu bisa beli pertamax atau bahkan bisa beli pertamax turbo. Tapi kalau tidak ada orang yang membantu, misalnya tidak ada orang yang memberikan kepada kita, ya kita tetap bisa berjalan minimal. Jangan sampai tidak ada orang memberi terus kemudian kita mandek. Nah, itu kan kasihan anak-anaknya nanti. Ya, santri-santri yang sudah terlanjur datang ke sini, sudah percaya pada kita, ternyata kita menggantungkan diri pada orang lain. Nah, itu adalah prinsip penting yang harus kita pegang, para pendidik, para ustadz, ya, para guru, para kiai, ya harus punya prinsip-prinsip yang demikian agar kita ini menjadi orang yang pandai menjaga ifah.